pasti Bung Didi tahu lah ya, tidak ada hari-hari tanpa kritik SBY gitu. Tapi saya juga fair, saya mengatakan pada beliau bahwa saya tidak akan menjatuhkan Anda, tapi saya ingin supaya Anda itu firm lah sebagai seorang presiden gitu. Dan itu saya ngomongin langsung di istana gitu ya. Nah, kalau saya lihat ya, ada satu hal yang terlepas dari SBY itu dikatakan lemah ya, tapi dalam kasus Cicak Buaya itu buat saya tuh dia berani mengambil putusan yaitu setelah ada tim 8 itu ya, dan kemudian langsung Jaksa Agung mendeponir kasus Bibit dan Chandra ya, itu buat saya harusnya kemarin Jokowi juga begitu gitu loh. Sudah sempat membentuk kenapa? Sudah sempat membentuk bentuk apa? Tim 8, tim 9 anggotanya 8 orang sudah memberikan masukan, berbagai macam masukan, tapi tidak ada keputusan yang kemudian misalnya mendeponir kasus Bambang dan Samad, malah dua-duanya di apa namanya itu dinonaktifkan ya dengan Kepres ya. Itu yang menurut saya sangat menyakitkan ya, persoalan sangat menyakitkan. Nah kemudian kita tahu bahwa upaya KPK juga belum ada tanda-tanda yang positif ya. Maksud saya apakah kemudian PK itu memang benar-benar sudah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, atau kemudian maksud saya kasasi ya, apa kemudian PK tidak bisa diajukan, atau kemudian bagaimana juga dengan KAI, dan itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi suddenly ya, tiba-tiba kemarin langsung kemudian kasus itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung, dan kemudian Jaksa Agung dengan entengnya ini for the sake of apa namanya itu simplicity lah mungkin ya, untuk supaya dia lebih sederhana, karena kebetulan itu dulu udah pernah di apa namanya itu disidik atau diselidik oleh Mabes Polri, Barreskrim Mabes Polri, yang diserahkan lagi. Padahal kita tahu dulu udah jelas-jelas 2010 itu dia dinyatakan apa namanya itu bebas ya, bebas murni atau tidak ada sangkaan-sangkaan itu. Itu sama persis ketika Joko Susilo dinyatakan tidak ada korupsi dalam kaitannya dengan simulasi Similu ya, yang jumlahnya sampai 26,5 miliar kalau nggak salah ya. Tapi ternyata begitu disidik KPK terbukti. Apa yang saya katakan di sini, kalau kemudian kemarin Jokowi itu sama juga dengan SBY menyatakan bahwa tidak, KPK harus terus apa namanya itu menangani masalah itu, mungkin ceritanya akan lain. Termasuk ilegal, pada kita tahu itu senjatanya milik KPK kan, kemudian lagi tambah lagi Abraham Samad katanya memasukkan dokumen apa namanya itu penduduk ya, yang padahal ya saya kasih contoh gampang aja deh. Kalau kemudian ada orang lain itu kemudian meminjam alamat saya sebagai apa namanya itu alamat rumah dia, masa kemudian orang itu yang kemudian menuduh saya memasukkan dokumen, masuk akal lah gitu kan. Jadi pergolakan ya, kita tidak tahu kalau hari sih kelihatannya karena ini hak prerogatif presiden, tentu saja seharusnya kita ya mendukung, kita hanya menerima itu sebagai bentuk untuk mengklarifikasi siapa tahu hanya itu bukti dan informasi. Tahu sudah itu sah-sah, dan saya yakin kita juga tahu gitu. Tapi malah buru-buru debit properti. Hilang ya. Iya, buru-buru. Ini kan dibolehkan datanya ada apa? Yang tadinya oposan menjadi pendukung, yang mendukung menjadi kritis gitu. Jadi banyak akrobat-akrobat logika DPR. Kemudian sungguhnya baik presiden maupun DPR selama ini sudah ada catatan yang diingat oleh masyarakat. Satu, tahu bahwa itu adalah merah. Mengapa presiden mengajukan? Kedua, DPR juga tahu. Mengapa buru-buru? Bukannya bisa nggak 3 calonnya atau 2 gitu. Jadi kalau nggak mau nolak, bisa nggak ajukan yang lain? Tapi DPR buru-buru. Jadi sudah menyakiti pemilih. Yang kedua, favorit rakyat terhadap lembaga itu satu apa? Betapapun KPK masih dipercaya rakyat. Gitu. Seperti yang lain. Dengan segala kekurangannya itu KPK itu masih dapat mengapa? Karena tugasnya jelas, berantas korupsi dan hasilnya jelas. Bahkan banyak para orang-orang tokoh-tokoh Demokrat yang waktu itu masih presiden pun dia lakukan, dia berani gitu.
Jadi KPK dibentuk di masa SBY, tapi banyak kawan-kawan SBY yang juga masuk. Gitu. Itu terjadi, dan oleh karena itu KPK ini kerjanya jelas. Kedua, Jokowi naik juga karena dukung rakyat. Jadi secara kelembagaan rakyat ini pro KPK, dan secara presidensial dia pro Jokowi. Tapi mengapa justru di era Jokowi berapa bulan? 100 hari ya? 100 hari justru ditandai pingsannya KPK. Jadi salah satu mati suri. Justru 100 hari era Jokowi yang kemudian rakyat, lembaga favorit rakyat, ya itu pingsan, mati suri. Nah ini rakyat jadi bingung. Oleh karena ini baik DPR maupun Presiden harus mengembalikan lagi kepercayaan rakyat. Kalau tidak, ini menyakiti betul. Sejak awal terbaca, ini tidak beres ini. Tapi bisa saja sementara diselesaikan, kabinet harus kerja real, jelaskan, dan rakyat itu ingin. Polri selama ini pengalaman harus ya jelas Kapolri definitif. Sekali lagi ini karena kelamaan gitu ya. Selama ini kan kita suka bilang presiden sebelumnya Pak SBY lambat segala, tapi sebenarnya ya bukan yang lambat ya, pertimbangan yang cukup panjang tapi konkret gitu. Pada saat finalnya apa yang harus dilakukan itu konkret. Nah ini terlalu lama, dan sekarang pun selama masa reses DPR sudah muncul lagi berbagai gejolak-gejolak yang ada di KPK, di kepolisian. Padahal kita semuanya kan cinta KPK, cinta kepolisian. Kepolisian ini di garda depan penegakan hukum cukup banyak prestasi kepolisian 10 tahun terakhir ya, pemberantasan narkoba, menangkap teroris segala. Tapi ini jadi tenggelam oleh bisa jadi pudar ya oleh isu yang karena presiden kita solusinya agak lambat dan terkesan terlalu normatif di dalam pemecahan ini ya. Nah ini yang jadi masalah yang tentu perlu turun tangan. Lalu kalau mau jujur juga nih tadi menanggapi Pak Profesor Komarudin ya, sesungguhnya itu di era 5 tahun terakhir Partai Demokrat itu paling menderita karena KPK kalau jujur ya. Saya nggak ingin banding-bandingkan, tapi kami punya catatan begitu banyak korupsi yang terjadi, dan ini data dari KPK juga korupsi yang lebih besar yang terjadi, dan ranking korupsi itu ternyata kami itu ternyata masih ada korupsi lain yang lebih besar ya, walaupun korupsi besar atau kecil adalah korupsi. Tapi walaupun Partai Demokrat yang paling dikecewakan, tapi kami tetap rasional ya, bahwa KPK nggak boleh dilemahkan, jadi harus didukung terus gitu ya. Karena kalau ada tebang pilih di masa lalu, mungkin ada sistem kerjanya atau pola kerja yang harus diperbaiki lagi, karena korupsi tetap harus. Dengan KPK, saya coba mengkritisi ya yang PLT yang baru ini, dengan menggantikan dua ini harusnya lebih terfokus, tidak boleh tebang pilih. Mana-mana perkara yang harus menjadi fokus mereka. Banyak perkara besar yang sebenarnya konon sedang ditangani oleh dua sahabat kita yang sekarang sedang jadi tersangka ini ya di BLT. Dan termasuk sebelah saya ini lembaga juga, namanya udah beredar di BBM kita. Saya akan bilang nih ke Prof lama ya. Masih nunggu katanya. Tapi tadi seperti apa yang saya kemukakan di awal ya, saya itu di DPR setiap hari terlibat dalam hot daily politics. Saya banyak mendengar, saya banyak melihat, tapi saya harus hanya menyampaikan apa yang layak untuk disampaikan. Yang sensitif jelas tuh saya harus punya sensor sendiri. Nah untuk calon-calon enggak. Bisa direkor. Bisa direkor ya. Calon yang berseliweran lah nama itu gitu. Skenario seperti apa juga ada, tapi itu cukup untuk internal saja, tidak untuk ke publik. Gitu. Itu fungsi dari juru bicara. Jadi itu aja, makasih.
yang tadi benar yang dikatakan Pak Nurul waktu di masa lalu saya bilang mulu ya segala, tapi sekali lagi kan bukan karena isu korupsi gitu. Kalau isu korupsi cacat seumur hidup orang tua kita atau sahabat kita kasihan gitu ya. Kalau itu masih bisa diterima lah saya kira. Alasan saya khawatir menjadi apatis karena ini kan pragmatik sekali. Jadi dealnya itu deal idealisme, komitmen itu hilang. Betul-betul pragmatik. Maka ini akan membunuh semangat reformasi dan juga menghilangkan semangat cita-cita pemilu. Mengapa aku milih presiden? Ini kan karena pilihan idealisme. Lebih-lebih orang milih Jokowi itu bukan karena uang, karena harapan, karena cita-cita, karena kepercayaan untuk bangkit gitu. Tapi ketika seperti ini rakyat menjadi pragmatik sekali. Ditambah lagi kemudian membungkam suara kritis. Jadi orang-orang mau bersuara kritis itu takut kalau begini. Dari ini polisi punya monopoli menentukan siapa salah dan tidak. Itu dia punya dilaci, punya dokumen semuanya, monopoli. Sementara yang lain nggak punya. Jadi kalau polisi salah, nggak ada orang yang bisa mengungkap kesalahan polisi. Tapi kalau orang lain salah, polisi punya. Nah, situasi ini tidak sehat, tidak fair, gitu kan. Dari ini dampaknya serius. Rakyat apatis, kemudian suara kritis juga kemudian lama-lama takut. Yang menang siapa? Koruptor. Jadi perselisihan ini yang menang koruptor, sementara penegak hukum dari KPK ini pingsan oleh tangan negara. Jadi secara undang-undang KPK apakah diperbolehkan seorang mantan jenderal TNI menjadi ketua KPK? Karena kalau diperbolehkan, alangkah lebih indahnya kalau kita dorongannya ketua KPK itu dari TNI. Karena kemarin saya lihat menangnya polisi itu mereka melakukan semacam intimidasi pasukan. Contoh di pengadilan Jakarta Selatan, hakim itu dipiringi sampai sekian ratus tentara, padahal yang demo menentang diri nggak di situ. Maksudnya dilihat dari undang-undang pengukuhannya berbeda, dilihat dari strategi penganggaran berbeda, dilihat dari kewenangan penyadapan berbeda, dilihat dari proses recruitment berbeda. Sehingga saya tidak heran apa yang dihasilkan oleh KPK dengan yang dihasilkan oleh Jaksa berbeda. Yang efektifan bisa keluar masuk istana. Cuma persoalannya karena si Mbak Satu ini memang tidak pernah bicara, itu yang kemudian menimbulkan dugaan-dugaan, persepsi. Semakin misterius. Iya, kritik-kritik yang selalu kita dengar ya. Karena saya tiap hari nggak dengerin dari Sinta, tapi yang saya dengerin itu radio. Dan ini yang agak berbeda ya, karena nanti kan polisi akan menentukan siapa pengusaha media kalau salah saya. Itu yang akan diajukan oleh polisian. Dan jangan-jangan media itu adalah MNC Group. Jangan-jangan. Kenapa demikian? Karena kalau Anda perhatikan di antara dua media besar yaitu TV One dan Metro TV, ya, itu MNC Group itu adalah satu jaringan media yang masih belain KPK. Kemudian kita tidak melawan KPK, kita tidak melawan kepolisian sekalipun, tapi kita harus siap untuk mengkritisi. Kata Pak Ika bahwa rakyat semakin cerdas, dan saya melihat dari pemilu yang lalu rakyat semakin terlibat, sehingga diharapkan bahwa hasil dari diskusi ini semua orang bisa lebih terlibat, mengkritisi, mendukung dan mendorong langkah-langkah untuk melawan koruptor. Baiklah, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Gubernur dengan DPRD, ya. Kita tahu bahwa biar bagaimanapun mungkin Nasdem dan juga PKB melihat bahwa kalau ini memang terusan berlanjut, ini tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat tidak sehat. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu
apa kira-kira agenda dari teman-teman di DPRD DKI Jakarta itu ya, yang saya katakan di sini, apakah agendanya itu akan berhenti pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ahok atas dasar undang-undang mengenai bagaimana pengajuan APBD itu teman-teman di. Apakah ini ketakutan Demokrat sendiri terhadap dualisme yang terjadi di beberapa partai? Anda harus bisa memahami ini kalau Anda masuk meresapi di dalam Demokrat bahwa ini memang situasi saat ini kita masih belum tidur ya, pemerhati yang kami di dalam yang bisa merasakan yang benar ya. Tidur partai mana tentu pengen pengen kuat kokoh ya justru memperlemah lembaga yang secara rakyat itu KPK. Ini kan jadi paradoks. Lembaga secara rakyat itu KPK, lalu Jokowi naik ke rakyat, tapi bahkan justru dia melemahkan lembaga KPK, dan ini akan menimbulkan ya kita nggak tahu juga sebenarnya pelikpan itu ke KPK. Perlukah dia bicara? Ya karena secara psikologi politik ya, psikologi orang Jawa ya, kita bisa maklum. Emang Jokowi siapa sih? Dia bukan apa-apa. Tiba-tiba menjadi orang nomor 1. Dia utang budi pada beberapa pihak kan. Ada PDIP utang budi, para pendukung ke PKB karena dia utang budi, karena utang budi, sehingga dia kemudian tidak bisa all out menjadi timnya sendiri. Saya bisa maklumi kalau dia itu sekarang masih harus menimbang kepuasan roh kanan kiri. Tapi ini tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama akan menggerus kepercayaan dia. Sampai hari ini karena belum 1 tahun, belum 4 bulan, belum 1 semester bulan, orang rakyat masih bisa masih sabar, toleransi. Tapi kalau ini tidak ditebus dengan satu verifikasi, sikap tegas kepada anti korupsi dan kabinet yang bekerja dengan baik, maka rakyat akan tergerus. Oke, tapi sejauh ini kita melihat bahwa mudah-mudahan hak angket ini yang beberapa partai sudah mengatakan tidak akan menggunakan mudah-mudahan ini bisa bergulir pada partai-partai yang tidak perlu ada hak angket dan